What's up guys, kembali lagi di channel Hatokus Tante Pindo. Jadi hari ini kita akan menonton plot kehancuran nasib The Amazing Digital Circus. Kenapa begitu? The Amazing Digital Circus 1-3 kita belum nonton sih. Dan ini kita cuma nonton dari lagi episode 2. Oke, betapa lama-lama langsung aja kita mulai dan syuak. The Amazing Digital Circus tidak lagi populer. Hah? Apakah Kenapa, itu benar? Ya enggak dong bang, harus populer. Kita mengetahui bahwa Glitch Production cukup punya jadwal yang Waduh, sibuk tangannya belakangan Bumi itu ini. kenapa? Dengan Nah, Murder sambel. Drones episode 8 yang akan tayang dan mereka juga harus mempersiapkan next episode untuk The Amazing Aku juga Digital gak suka Circus. Murder Drones. Selain topik mengenai episode 3 Ya, yang lucu akan juga datang, ya banyak rumor yang genrenya. mengatakan juga kalau The Amazing Digital Circus tidak lagi populer di jagat internet. Kenapa Apa bang? alasannya dan kenapa bisa begitu? Saya masih suka Murder Drones. Kecuali gue nggak suka Murder Drones. Kenapa? Lihat aja temannya N itu. Ih, seksi. Ih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Pasadi kedua. Oke, jadi kita semua tahu bahwa episode 3 direncanakan akan menjadi peak dari serial The Amazing Digital Circus untuk sekarang ini, yang katanya akan jauh lebih gila lagi dari segi rahasia yang dipaparkan, membuat semakin bersemangat setelah mereka mereveal informasi baru, terutama untuk karakter utama yang akan berganti di episode 3 mendatang. Tapi kita nggak bisa menutup mata soal rumor serial The Amazing Digital Circus yang katanya telah sepi peminat dan booming di awal aja. Apakah itu benar? Salah. Tapi sebelum lanjut, Alvin, jika rebahan aja dulu. Abis itu silakan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta dan lanjut mengenai game horror lainnya. So langsung aja check it out. Glitch Production sepertinya nggak main-main soal The Amazing Digital Circus yang akan menjadi salah satu serial terbaik yang mereka buat setelah Murder Drones. Dua animasi yang sama-sama sukses, meskipun sebenarnya ada beberapa animasi lain buatan Glitch Production yang kurang terdengar di jagat internet. Setidaknya yang kita sayangi yaitu DADC tidak lebih pernah sangat sama dengan lama beberapa banget animasi ya lainnya guys itu. ya. Tapi untuk sekarang gue juga cukup ragu, apakah benar The Amazing Digital Circus akan terus populer di jagat internet? Karena kita sama-sama tahu kalau pada masa awal rilisnya The Amazing Digital Circus begitu ramai dan memuncak. Itu ditandai dengan views episode pilot atau episode 1 yang kini mencapai 340 juta kali ditonton. Juga dengan soundtrack khasnya yang sering dibuat meme di sana-sini. Iya, tapi itu dulu. Sekarang seakan semua itu redup, bahkan hampir tak terdengar sama sekali. Sehingga itu alasannya mulai ada beberapa orang yang berasumsi kalau tren The Amazing Digital Circus tidak lagi populer pada masa awalnya dulu. Untuk jawaban singkat dari gue sendiri, sih, soalnya kan terlalu serial ini tidak lagi menjadi tren, soalnya kan tapi terlalu tetap unsur populer 18 di kalangan plus. pecinta animasi. Gue akan paparkan alasannya. The Amazing Digital Circus berhasil populer di awal dan menarik banyak peminat sehingga memunculkan banyak penggemar hingga sekarang. Tapi yang namanya tren pasti ada masanya. Begitu juga dengan tren meme Digital Circus atau lebih when you realize Tommy is lonely and on usia of member. Tunggu, usia besar. populer dengan sebutan meme Pomni. Itu. Tentu meme adalah media yang sangat ampuh untuk mempromosikan sesuatu dan menarik banyak peminat sekaligus. Itu yang terjadi pada The Amazing Digital Circus episode pilot kemarin. Nah, masalahnya adalah hal ini tidak terjadi untuk episode 2, di mana hype dari episode 2 juga bisa dibilang cukup kurang daripada pilot episode. Kita bisa bandingkan views selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan untuk episode pilot dan episode 2. Bukannya lebih populer, tapi lebih mencurigakan Pomni menikah sama Gumigu. Dengan 113 juta views di kurun waktu 3 bulan. Episode pilot bisa lebih dari ini dalam kurun waktu yang sama. Sehingga ini memunculkan asumsi kalau episode 2 tidak bisa lebih populer dari episode 1. Kenapa, Gue gak Bang? akan terlalu menyambungkannya dengan episode 3 nanti apakah populer atau tidak. Tapi gue bisa mencari datanya lewat wiki fandom. Semua data mengatakan bahwa episode pilot jauh lebih populer dari episode 2. Mungkin unsur minimnya misteri serta terlalu imut dengan dunia yang penuh dengan warna pink menjadi alasan kenapa Candy Carrier Chaos menjadi episode yang kurang diminati. Mungkin Glitch Production juga sadar akan hal itu. Dan untuk itulah episode 3 akan dibuat lebih gelap, lebih berdarah, dan lebih distrobing. Aku suka darah. Aku suka tentang pembunuhan.
untuk menarik minat kembali para penonton dari episode pilot atau bahkan menarik calon peminat baru. Ditambahkannya soundtrack yang memorable lagi bisa membuat kepopuleran menjadi meningkat. Seperti soundtrack ini yang menjadi meme di mana-mana. Tentu hal serupa bisa diulang oleh Glitch Production. Ya bukan berarti The Amazing Digital Circus gak rame lagi sih. Views masih di atas 100 juta penonton, masih termasuk banyak. Tapi memang ada penurunan yang gue pikir cukup signifikan. Apakah ini adalah the downfall of Digital Circus? Gue pikir iya, tapi masih sangat aman. Pihak manajemen dari Glitch Production juga harus sadar akan hal itu dan mulai melakukan beberapa manuver. Dan itu akan diaplikasikan di episode 3 yang Kingonya bawa SG jengkol kayu. Kayaknya bawa senjata FF, SG jengkol kayu ya guys ya. Semoga itu terjadi. Enggak. Sebenarnya ada faktor lain yang membuat serial The Amazing Digital Circus mendapatkan penurunan yang signifikan. Hal itu dikarenakan farming content. Apa artinya Bang Messi? Artinya kalian semua yang nonton video ini galau farming content yang sangat meresahkan, terlebih lagi untuk anak-anak di bawah umur. Kalian udah tahu lah kalau hal itu sering masuk FYP beranda kalian, entah YouTube, TikTok ataupun platform lainnya. Masalah ini bahkan sering dikeluhkan Gooseworks sampai Glitch Production yang pernah membuat video ini sebelumnya. Meskipun menjaga agar para penggemar nggak pergi ke series lain, tapi ini membuat stigma negatif untuk orang yang bisa membuat orang berpikir jelek soal Pomni dan kawan-kawan. Padahal seharusnya nggak begitu. Gooseworks juga berencana untuk menghapus setidaknya sebagian besar konten tak lazim seperti itu yang kalau dibiarin mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat buruk di masa yang akan datang. Topik berikutnya yang gue bahas masih berkaitan dengan nasib The Amazing Digital Circus ke depannya, yakni soal episode 3. Seandainya episode 3 tentang dawa jadi banyak hal yang tentu ingin gue ketahui dari episode 3 adalah hal baru apa yang disiapkan oleh Kane nanti. Membunuh semua anggotanya. Iya. Di video sebelumnya gue sempat bilang kalau dunia sirkus berikutnya akan lucu. memiliki fitur baru yang Kok tentunya menyiksa Pomni. kayaknya malah joget gak jelas. Itu juga berarti membuat Pomni menjadi lebih betah lagi di dunia sirkus. Cara paling ampuh agar Pomni ataupun yang lainnya melupakan dunia asal mereka adalah dengan cara memberikan fasilitas dan reward terbaik. Itu yang coba dilakukan oleh Kane. Fitur seperti NPC AI yang setara dengan manusia atau bahkan tidak merasakan lapar di dunia sirkus adalah salah satu yang berhasil Kane berikan. Lalu apa lagi yang akan kita dapatkan? Jika kalian menginginkan untuk tidak bisa terabstraksi di dunia sirkus ini, gua rasa nggak bisa karena kejadian itu menjadi hal dasar dari The Amazing Digital Circus. Semuanya boleh ada, kecuali pergi ke dunia luar ataupun kebal abstraksi. Dan gua rasa Ken gak sebodoh itu untuk membiarkan semua anggotanya pergi dari dunia ini. Salah satu hal yang mempengaruhi suatu franchise atau seri sukses atau tidaknya adalah eksekusi jalan cerita. Oke, kita udah tahu jalan cerita dari The Amazing Digital Circus adalah manusia yang terjebak di dunia ini. Tapi alasan apa yang mendasari kenapa mereka terjebak itu sama sekali belum pasti. Ada yang bilang karena perusahaan CNA atau ada yang bilang juga karena sebuah produk yang dibeli berupa VR headset memaksa pengguna atau player masuk ke dunia game. Hingga ada juga spekulasi kalau semua anggota sirkus di sini adalah orang yang terpilih untuk dijadikan subjek penelitian. Nah, semua ini kan masih sangat terrancu dan benar-benar tidak ditemukan jalan cerita pastinya. Itu yang membuat para penggemar agak malas buat ngikutin karena alur cerita masih belum bisa diungkap setelah episode 2 tayang kemarin. Tapi itu hanya untuk sebagian kecil orang aja dan mungkin kalian gak termasuk. Sebenarnya ada sih satu faktor lagi yang membuat The Amazing Digital Circus kehilangan popularitasnya, yaitu pengerjaan waktu yang lama. Kalau dibandingin dengan Murder Drones, The Amazing Digital Circus termasuk yang paling cepat pengerjaan animasinya. Hanya butuh waktu kurang lebih 6 bulan kita udah mendapatkan episode baru. Tapi bagi penonton, menunggu waktu 6 bulan itu terbilang cukup lama. Karena itulah popularitas bisa menurun sedikit demi sedikit. Ya iyalah, kalian aja. Ya iyalah, mungkin buat yang bilang itu emang buat apa? Ya pasti mereka bilang enak. Sampai setidaknya Ya, mendapati views yang konsisten. Tapi yang buat juga susah, tau nggak sih? Nggak tahu juga buat animation itu kayak mana. Seperti Murder Drones Gua yang aja selalu susah konsisten bikin di angka 15 animationnya. hingga 16 juta views per episode. Gua harap hal ini juga terjadi untuk THDC atau malah bernasib lebih baik untuk kedepannya. Oke, mungkin cuma segitu aja konten kita ini dan see you next bye dan bye.